Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala habibina wa sayyidina wa nabiyyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bertemu kembali pada kajian rutin Majelis Ta'lim Al-Hidayah Jaliat Nasim Riyadh. Pada kesempatan ini kita masuk kepada sesi kedua dari kajian rutin kita, yakni pembahasan tentang kitab Tashil Al-Aqidah Al-Islamiyah yang ditulis oleh Syekh Dr. Abdullah ibn Abdul Aziz Al-Jibrin rahimahullahu ta'ala. Kita sampai pada fasal ketiga, yakni tentang pembahasan Tauhidul Asma was Sifat. Tauhidul Asma was Sifat. Jadi kita sudah berikan pengantar sedikit pada pertemuan yang lalu. Kita masuk saja kepada Al-Mabhathul Awal. Sudah ketemu? Ya. Al-Mabhathul Awal, tariqatu ahli sunnah fi asma'illahi wa sifatihi. Metode atau jalannya ahlu sunnah di dalam asma dan sifat ini, ya, tentang nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Tariqatu ahli sunnati wal jama'ati fi asma'illahi wa sifatihi yumkin talkhisuha fi thalathati umur ra'isiyah atau ra'isah, ya. Bisa kita rangkum, bisa kita rangkumkan atau simpulkan ada 3 poin utama. Al-awwal, tariqatuhum fil itsbat. Ini yang pertama, ya. Yang pertama apa? Tariqatuhum fil itsbat. Metode ahlu sunnah wal jamaah dalam menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Wa hiya itsbatu ma atsbatahu Allahu li nafsihi fi kitabih. Bagaimana Ahlussunnah ketika menetapkan nama dan sifat ini? Mereka menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah untuk dirinya di dalam kitabnya, dalam Al-Quran. Au ala lisani rasulihi sallallahu alaihi wasallam min ghairi tahrifin wala ta'tilin min ghairi takyifin wala tamthil. Dan menetapkan apa yang ditetapkan melalui lisannya Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tanpa mentahrif, memalingkan makna dari sifat-sifat itu, wala ta'til, tanpa menolaknya, wa min ghairi takyifin, tanpa menanyakan bagaimana hakikat dari sifat tersebut, wala tamthil, dan tidak menyerupakannya atau memisalkannya dengan sifat-sifat makhluk. Nanti akan ada penjelasan lebih detail insyaallah apa itu tahrif, ta'til, takyif, tamthil, ya. Jadi begitu thariqah Ahlussunnah wal Jamaah, mudah, simple. Apa yang Allah tetapkan untuk dirinya tetapkan, apa yang Rasulullah tetapkan untuk diri Allah tetapkan. Simple kan? Biarkan saja sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Simple. Nggak perlu ditanya, nggak perlu ditahrif, dirubah-rubah maknanya. Yad dimanai kekuasaan, istawa dimanai istaula, seperti itu. Nggak perlu, nggak usah, pokoknya yad ya yad, sudah gitu. Tangan ya tangan, ya. Khalaqtu biyadayya, yang aku ciptakan dengan kedua tanganku. Allah mengatakan demikian dalam Quran. Apa mau diterima yang ku ciptakan dengan 2 kekuasaanku? Kan nggak masuk akal. Mau ditahrif bagaimana? Pusing kita, ya, ditakwil kesana kemari, pusing, jadi susah. Jadi yang buat susah ini karena apa? Ini karena terlalu banyak mikir yang enggak. Jadi ditambah-tambah kaidah ini, kaidah itu. Oh kayak gini, kayak gitu. Akhirnya takwil semua sifat-sifat itu. Wala ta'til, ya, itu juga tidak ditolak. Biasanya kalau sudah nanti ada tasbih menyerupakan, nanti dia kalau di begini nanti akan menyerupakan sifat Allah dengan makhluk. Ya udah, kita taktil saja lah, gitu. Kita tolak saja. Takyif, tamthil, ya, seperti itu.
ya, tanpa disertai itu semua. Fayu'minuna bi anna jami'a ma thabata fi an-nusus syar'iyyah min sifatillahi ta'ala annaha sifatun haqiqiyyatun taliku bi jalalillahi ta'ala. Ya, mereka mengimani bahwasanya seluruh apa yang telah ditetapkan di dalam nas-nas syar'i minal Qur'ani wa sunnah itu adalah sifat-sifat Allah SWT, sifat yang hakiki, sifat hakiki yang sesuai dengan ketinggian Allah, kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa annaha la tumathilu sifatil makhluqin, tidak akan sama dengan sifat makhluk. Wa yu'minuna kadzalik bi jami'i asma'illahi ta'ala ats-tsabitati fi an-nusus syar'iyyah. Demikian juga mereka mengimani seluruh nama-nama Allah yang telah tsabit di dalam Quran dan Sunnah, ya, seperti itu. Wa yu'minuna bi anna kullasmin yatadammanu sifatan lillahi ta'ala, ya. Dan mereka mengimani bahwa semua nama Allah itu mengandung sifat Allah. Nama itu mengandung sifat, tapi sifat tidak bisa dibuat dari sifat jadi nama, belum tentu, ya. Tapi kalau nama itu mengandung sifat, nggak ada nama yat dari sifat yat itu kemudian lahir nama, nggak ada. Tapi dari nama Allah itu seperti Rahim, Rahman, itu ada sifatnya, yakni rahmah, ya, seperti itu. Makanya disini disebutkan fasmul aziz yatadamman sifatil izzah lillahi ta'ala. Seperti nama Allah Al-Aziz itu artinya Allah memiliki izzah, keperkasaan, kekuasaan, ya. Wasmul qawi, Abdul Qawi misalnya, Al-Qawi yatadamman sifatul quwwah. Al-Qawi itu nama Allah mengandung sifat al-quwwah, Allah memiliki kekuatan, ya. Wa hakadza baqiyatul asma. Ar-Rahim, Allah memiliki sifat rahmah, ya, dan seterusnya. As-Sami', Allah memiliki sifat sama. Wal Basir, Allah memiliki sifat basar, seperti itu. Wa kullu ma thabata lillahi ta'ala min as-sifati fahiya sifatun kamal yuhmadu 'alaiha. Semua yang Allah tetapkan dari sifat-sifat itu adalah sifat-sifat yang sempurna, yang Allah dipuji dengannya. Wa yuthna biha 'alaih, ya, dipuji dengan sifat-sifat itu. Wa laisa fiha naqsun biwajhin minal wujuh, tidak ada sedikit pun kekurangan dari sifat-sifat Allah, tidak ada sedikit pun, tidak ada dari sisi manapun. Dia adalah sifat yang sempurna, tidak ada kekurangan sedikit pun dari sisi manapun. Bal hiya thabitatun lahu ala akmali wajhin. Dia sifat-sifat tadi tetap bagi Allah, sabit bagi Allah, ya, dari sisi yang paling sempurna, yang paling sempurna. Ats-tsani, itu yang pertama tadi, ya, tariqatun fil itsbat. Yang kedua, tariqatuhum fin nafi. Kalau sudah jelas tentang itsbat, maka kita lihat nafi. Yani nafyu ma nafahu Allahu an nafsihi fi kitabih aw ala lisani rasulih sallallahu alaihi wasallam min sifatin naqs ma'tiqadihim thubutu kamali dhiddi sifatil manfiyati anhu jalla wa ala. Bagaimana tariqahnya? Tariqahnya adalah menafikan apa yang dinafikan oleh Allah atas dirinya di dalam Al-Quran dan apa yang dinafikan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis-hadis, ya, dinafikan dari Allah, ya, dari sifat-sifat yang kurang, naqs. Ada sifat yang sempurna, ada sifat yang kurang, yang tercela. Itu dinafikan dari Allah Subhanahu wa taala. Disertai dengan keyakinan thubut, ya, thubutu kamali diddi as-sifatil manfiyah. Ketika kita meyakini Allah tidak memiliki sifat-sifat yang dinafikan ini, kita tetapkan lawan daripada sifat itu. Paham nggak sampai sini? Jadi kalau katakan Allah itu sifat tidur, itu buruk bagi Allah, maka kita tetapkan lawan daripada sifat tidur. Allah itu qayyum, gitu, ya. Kalau sifat mati itu buruk, maka tetapkan Allah itu maha hidup. Jadi kita nafikan sifat yang tercela, sifat yang kurang ini, sifat yang buruk, kemudian kita tetapkan
lawan dari sifat ini untuk Allah Subhanahu wa taala dari sisi yang sempurna gitu, sifat yang sempurna. Taib. Wa kullu ma nafahu Allah taala an nafsi fahiya sifatin naqs, ya, sifati naqsin. Semua yang Allah nafikan dari dirinya ini pasti sifat-sifat yang tercela, sifat-sifat yang kurang. Tanafi kamaluhul wajib, ya, ini sifat-sifat ini menafikan kesempurnaan sifat-sifat Allah yang wajib. Fajami'u sifatin naqs mumtani'ah 'ala Allah ta'ala liwujubi kamalihi. Maka seluruh sifat-sifat yang tercela, yang buruk ini itu terhalang, ya, tidak mungkin Allah memilikinya karena itu bertentangan dengan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma nafahu Allahu an nafsihi fal muradu bihi intifa'u tilka sifatil manfiyah. Maka apa saja yang Allah nafikan dari atas dirinya, maka yang diinginkan adalah menafikan sifat yang dinafikan tersebut. Wa itsbatu kamali diddiha, ini mengulangi saja apa yang sudah beliau sebutkan sebelumnya, ya. Jadi ketika kita nafikan satu sifat yang naqas, yang kurang, yang tidak sempurna, maka kita tetapkan sebaliknya, ya, lawan daripada sifat tadi. Wa dzalika anna an-nafya la yadullu 'alal kamal illa idza kana mutadamminan li sifati thubutiyatin yuhmadu 'alaiha. Nah, ini kata beliau, rahasianya di sini. Karena kalau kita menafikan saja itu tidak menunjukkan kesempurnaan. Si fulan tidak misalnya tidak bodoh. Si fulan tidak tidak cakep. Kalau nafikan saja itu tidak menunjukkan kesempurnaan. Ya. Jadi yang sempurna bagaimana? Kita nafikan yang tidak tadi, tetapkan yang sebaliknya. Itu yang menunjukkan kesempurnaan. Jadi kalau cuma si fulan itu nggak ganteng, itu bukan pujian, bukan, iya. Jadi yang ganteng, si fulan itu tidak ganteng, ya, tetapi dia cakep. Nah, itu kita tetapkan sebaliknya, baru itu menunjukkan kesempurnaan. Kan bisa saja si fulan tidak ganteng, ya biasa-biasa aja kan gitu. Ya kan? Si fulan itu tidak dermawan, ya bisa aja nggak biasa-biasa aja gitu. Jadi kita tetapkan, ketika kita nafikan sesuatu sifat, itu harus dibarengi dengan penetapan sifat lawannya. Nah, ini baru menunjukkan kesempurnaan. Ya. Kemudian kama fi qaulihi syair kubayyilatun la yaghduruna bi dhimmatin wa la yadlimuna an-nasa habbata khardal. Jadi kabilah yang kecil mereka tidak bisa yagdurun itu berperang, ya, mereka tidak bisa mendolimi manusia sedikit pun, ya, karena kecil gitu. Jadi nggak bisa, mereka tidak mendolimi manusia. Karena di sini kan mereka tidak mendolimi manusia, ini kan nafi nih. Tapi itu bukan pujian. Kenapa? Bisa jadi karena mereka memang tidak bisa mendolimi manusia karena mereka adalah kabilah yang kecil. Beda dengan mereka kabilah yang kecil, mereka tidak mendolimi manusia, tapi mereka itu kabilah yang besar. Mereka punya kemampuan untuk mendolimi, menyerang manusia, ya. Ini, jadi kalau kita menafikan sesuatu tapi tidak menetapkan sebaliknya, itu bisa jadi yang ketika kita menafikan itu disebabkan karena memang dia tidak memiliki hal tersebut. Seperti ini dalam syair ini. Sebuah kabilah yang kecil, mereka tidak bisa mendolimi manusia. Kenapa? Ya karena mereka kabilah yang kecil, mereka nggak memiliki kemampuan untuk menyerang atau mendolimi kaum yang lebih besar, kabilah yang lebih besar. Waqad yakunu sababuhu adamul qabiliyati fala yaqtadi madhan kama law qulta al-jidar la yudlim. Atau mungkin memang sebabnya karena tidak ada memang tidak memiliki kemampuan, jadi tidak menunjukkan pujian, seperti kalau engkau mengatakan dinding ini tidak bisa mendolimi manusia. Itu kan menafikan kita, dinding tidak mendolimi manusia. Kita nafikan dinding ini dari sifat zolim. Tapi apakah itu pujian? Tidak. Kenapa? Ya karena dinding nggak bisa melakukan hal itu.
Ya, seperti itu. Idza tabayyana hadza famimma nafallahu ta'ala an nafsihi adz-dzulm wal muradu bihi intifa'u adz-dzulm 'anillahi ma'a thubuti kamal diddihi lahu ta'ala wa huwa al-'adl. Jadi ketika kita mengatakan Allah itu tidak zalim, ini bukan pujian bagi Allah. Ya. Allah tidak zalim, itu bukan pujian. Sebagaimana kita katakan dinding ini tidak zalim, itu bukan pujian. Contohnya tadi, dinding tidak zalim karena memang dinding tidak bisa menzalimi manusia. Kalau kita katakan Allah tidak zalim, itu belum pujian itu. Ya. Harus kita tetapkan lawannya. Allah tidak zalim, ya, tetapi Allah itu adil. Maka disebutkan oleh beliau, lawan daripada zulum adalah adil. Ya, wa nafa'a nafsihil al-lughub wa huwa at-ta'ab wal i'ya. Dan kemudian Allah menafikan dari dirinya sifat lelah, capek. Allah itu tidak lelah, Allah tidak capek. Ya. Tapi ini bukan pujian. Maka harus tetapkan sebaliknya, Allah itu kuwah, qawi. Seperti itu. Ya. Baik. Masih ada waktu? Masih. Itu yang kedua ya, jadi masalah menafikan. Kemudian yang ketiga, tariqatuhum fi ma lam yarid nafyuhu wala itsbatuhu mimma tanaza'an nasu fihi. Ini metode Ahlussunnah wal Jamaah dalam nama-nama dan sifat-sifat yang tidak diriwayatkan atau tidak ada di dalam Quran dan Sunnah penafiannya atau penetapannya, yang mana manusia berselisih. Contoh di sini disebutkan sifat jism, sifat haiz. Allah itu menempati ruang ya, haiz wal jihah. Arah, Allah memiliki arah. Ya, wa nahwi dzalik. Fa tariqatuhum fihi atawaqquf fi lafdhihi. Maka tariqah Ahlussunnah wal Jamaah adalah tawaqquf. Fala yuthbitunahu wa la yanfunahu li'adami wurudihi wa amma ma'nahu fayastafsiluna anhu fa in urida bihi batil yunazzahullahu anhu radduhu wa in urida bihi haqq la yamtani 'ala Allah ya la yamtani 'ala Allah qabiluhu atau qabaluhu. Baik. Jadi begini, ada nama-nama yang disebutkan oleh orang-orang manusia seperti jism, sifat haiz, sifat jihah, arah ya. Maka metode Ahlussunnah, nama-nama ini nggak disebutkan, sifat-sifat ini nggak ada dalam Quran. Allah memiliki jihad, jism dan lain sebagainya, itu nggak ada. Kalau nggak ada di dalam Quran dan Sunnah, maka bagaimana Ahlussunnah wal Jamaah? Mereka tawakuf dalam lafaz ini ya. Tidak ditetapkan, tidak juga dinafikan, sampai dilihat. Mereka memperinci sampai dilihat maksudnya jism apa, maksudnya haiz apa, maksudnya jihah itu apa, ya. Kalau maksudnya hak maka hak diterima, kalau maksudnya batil maka batil ditolak, ya seperti itu. Wa hadhihi at-tariqatu hiya at-tariqatul wajibah wa hiya al-qaulul wasth وهي القول الوسط بين أهل التعطيل وأهل التمثيل وقد دل على وجوبها وصحتها العقل والسمع. Jadi inilah tariqah yang wajib ya, yang merupakan al-qaul wasat, yakni perkataan yang tengah antara ahlut ta'til dengan ahlut tamthil. Jadi Ahlussunnah itu berada di antara dua kutub. Ada yang mentaktil, ada yang mentamthil. Ada orang-orang yang menafikan sifat Allah seluruhnya, ada orang-orang yang menyerupakan Allah dengan sifat-sifat makhluknya, ya. Ini Ahlussunnah antara dua kelompok ini. Ya, ini thariqah yang kita sebutkan tadi seperti itu merupakan perkataan yang tengah-tengah gitu, antara dua ekstrim, kanan dan kiri. Dan ini ditunjukkan secara akal maupun juga secara dalil. Fa'ammal aql fawajhu dilalatihi anna tafsil al-qawli fima yajibu wa yajuzu wa yamtani'u 'ala Allah ta'ala la yudrik illa bis-sama' atau la yudrak illa bis-sama' li'annahu min amril ghaibi alladhi la yuhitu bihi al-insanu ilman fawajaba
itba'us sam'i fi dzalika wa itsbati ma atsbatahu wa nafyu ma nafahu wasukutu amma sakata anhu. Secara akal, ya, rincian perkataan atau ucapan apa yang wajib, apa yang boleh, apa yang terhalang dari Allah ini tidak bisa diketahui kecuali dari sama, dari khabar yang sampai kepada kita. Ini sudah saya jelaskan juga pada pertemuan yang lalu, ya. Apapun yang terkait dengan sifat Allah, Allah itu tidak begini, Allah itu wajib begini, Allah itu boleh seperti ini, sifat-sifatnya ini, itu tidak mungkin kita ketahui kecuali dari khabar yang sampai kepada kita, ima dari Al-Quran atau dari hadis-hadis Rasulullah. Jelas itu. Karena apa? Karena min amril ghaib. Allah itu ghaib. Kita belum pernah ada di antara kita yang melihat Allah. Kita bisa sifatkan jawal ini seperti apa? Karena kita lihat jawalnya. Mikrofon kita bisa sifati sifatnya. Kitab bisa kita sifati sifatnya. Kenapa? Karena kita lihat. Nah ini kita tidak pernah melihat Allah SWT. Sehingga apa yang bisa kita sifati untuk Allah, mau nggak mau harus dari khabar yang sampai kepada kita, khabar thiqat, khabar yang bisa kita percaya, ya. Ini dari jalurnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Li'annahu min amril ghaib alladhi la yuhitu bihil insanu ilman. Karena ini termasuk perkara gaib yang manusia tidak bisa, ilmu manusia ini tidak bisa untuk meliputinya. Fawajaba, maka wajib untuk mengikuti khabar-khabar tersebut, menetapkan apa yang ditetapkan di dalam khabar-khabar tersebut, menafikan apa yang dinafikan, dan diam dari apa yang didiamkan. Nah, ini tiga tariqah tadi apa? Kita tetapkan apa yang ditetapkan, kita nafikan apa yang dinafikan di dalam khabar-khabar tadi, baik itu dalam Al-Quran maupun dalam As-Sunnah, dan apa yang tidak disebutkan kita diam. Ya, kalau tidak disebutkan dalam Quran dan Sunnah, ya kita diam, kita lihat maksudnya apa. Ya, dengan lafaz jihad maksudnya apa? Oh, Allah itu fis sama, ini kan arah di sana. Ya, oh ya berarti benar kalau maksudnya itu. Kalau maksudnya selain itu berarti batil. Kita tahu, jadi harus dilihat, dirinci. Maksud jihad apa? Maksud jisim apa? Maksud haiz apa? Karena ini tidak disebutkan di dalam nas. Paham ya sampai sini? Nah, kemudian wa amma sam'u fa min adillatihi qauluhu ta'ala. Adapun dari sisi pendengaran, ini maksudnya khabar, di antara dalil-dalilnya adalah firman Allah SWT, Quran surat Al-A'raf, walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Dan bagi Allah itu ada nama-nama yang husna, maka berdoalah dengan nama-nama tersebut. Wadharul ladzina yulhiduna fi asma'ihim, tinggalkan orang-orang yang ilhad, yang menyimpang dalam nama-namanya. Sayujzauna ma kanu ya'malun, mereka akan diberikan balasan atas apa yang mereka kerjakan. Kemudian juga firman Allah SWT, laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Tidak ada yang semisal dengan Allah itu, sesuatu apapun, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Kemudian wala takfu ma laisa laka bihi ilmun, jangan kalian ikuti apa yang kalian tidak memiliki ilmu. Ya, fal ayatul ula dallat ala wujubil itsbat min ghairi tahrif wala ta'til wala tamthil, lianna hadhihi al-umur ats-tsalatsa min ilhad. Ayat yang pertama tadi, walillahil asmaul husna dan seterusnya tadi, ini menunjukkan wajibnya itsbat tanpa ditahrif, tanpa dita'til, tanpa tamthil. Ya, kenapa? Karena tiga hal ini termasuk ilhad di dalam nama-nama Allah. Ayat yang kedua, laisa kamitslihi syai'un, ini dallat ala wujubi nafyi tamthil ma'a wujubil itsbat. Kenapa? Karena di situ laisa kamitslihi, ini penafian tamthil. Kita nafikan dengan ayat ini laisa kamitslihi. Ini biduni tamthil. Ya, tanpa tamthil. Kemudian disertai dengan penetapan. Yang dari mana? Dari wa huwas samiul basir. Ini adalah itsbat. Jadi kita menafikan tamthil, di satu sisi juga kita menetapkan nama dan sifat-sifat dari ayat ini. Wal ayatu tsalitsa dallat ala wujubi nafyi takyif. Ya, wa ala wujubi tawaqquf fi ma lam yarid itsbatuhu
au nafyuhu. Dalil yang ketiga, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Ini menunjukkan wajibnya menafikan takyif. Ya. Karena takyif itu apa? Menanyakan bagaimana sifat Allah, kaifiyahnya itu loh. Kalau itu bagaimana mikrofon ini bisa kita sifati? Bagaimananya bentuknya, ukurannya sekian, panjangnya sekian, warnanya begini. Tapi Allah sebenarnya kita tidak bisa kita takyif. Kenapa? Karena kita nggak ada ilmunya. Nggak ada ilmunya kesenangan. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Udah nggak ada ilmunya, jangan ditakyif kalau begitu. Jangan tanya bagaimananya, karena kita nggak punya ilmu tentang sifat-sifat Allah, ya. Wa ala wujubi tawakkuf, dan juga di sini menunjukkan, dari ini menunjukkan wajibnya tawakuf, berhenti dari apa-apa yang tidak ada riwayatnya, tidak ditetapkan, tidak juga dinafikan, tidak disebutkan dalam nas maksudnya, ya. Taib. Wa mimma yanbaghi at-tanbih alaihi huna anna ahla sunnati wal jamaah min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam wa man ba'dahum yu'minuna bi anna jami'a sifatillahi jalla wa ala ats-tsabitah fil kitabi was sunnah sifatun haqiqiyyah la majaziyah. Ya, yang perlu ditanbih juga, diperhatikan bahwasanya semua sifat-sifat Allah, ya, sifat-sifat Allah yang ada disebutkan di dalam kitab dan sunnah, ini adalah sifat yang hakiki. Sifat yang hakiki, bukan sifat yang majazi. Ya hakiki. Kalau dikatakan Allah Maha mendengar, Allah itu punya pendengaran, ya hakiki, benar-benar Allah memiliki pendengaran. Ya, bukan sifat yang majazi, sifat kiasan atau semisalnya, ya. Enggak, itu hakiki sifatnya. Cuma bagaimananya, kaifiyahnya kita yang tidak tahu. Ahlussunnah begitu, tetapkan tapi tidak menanyakan bagaimananya. Saya kira cukup dulu sampai di sini tentang pembahasan akidah. Jika ada yang benar kedatangan dari Allah SWT, jika ada kesalahan karena kebodohan saya pribadi dan juga dari syaitan, saya mohon ampun kepada Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.